Matahari Pagi Indonesia menggelar doa bersama lintas agama yang ditujukan bagi para korban dan penyintas bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin, Jakarta. 6 tokoh lintas agama bersama ribuan santri dan santriwati melantunkan doa bersama dalam acara bertajuk Doa untuk Sumatera, Doa untuk Indonesia yang digelar Matahari Pagi Indonesia MPI di Grand Ballroom Minhajur Rosyidin, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan nasional dan kesetiakawanan sosial di tengah duka akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Konteks bencana, tidak ada waktunya kita untuk saling menegasikan satu dengan lainnya. Ada momentum kita berkompetisi, ada momentum kita untuk saling berdebat, tapi ada momentum kita untuk menggandrungi dan menjaga persatuan. Saat ini ketika musim bencana hadir di kita, maka Matahari Pagi Indonesia itu ingin menunjukkan komitmen seperti komitmen Presiden Prabowo, gandrung terhadap persatuan. Jalan Indonesia maju, jalan Indonesia sejahtera, jalan Indonesia makmur, itu adalah persatuan. Dhanil Anzar Simanjuntak menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki kesamaan prinsip dengan Soekarno, terutama dalam menetapkan persatuan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk informasi selengkapnya langsung saja kita sudah terhubung bersama Dhanil Anzar Simanjuntak selaku Wamen Haji sekaligus pendiri Gerakan Matahari Pagi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mbak Windy, Mbak Ken, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, tentunya Bang Dhanil ini kan merupakan sebuah acara yang sangat menyentuh. Ada tokoh lintas agama bersama dengan ribuan santri dan santriwati yang ikut mendoakan untuk Sumatera. Seperti apa tujuannya dari gelaran ataupun acara doa bersama lintas agama ini? Ya, Mbak Windy, Mbak Ken, kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini, sejak awal perjuangan Indonesia merdeka, kemudian pembentukan konstitusi Indonesia, kita selalu menghadirkan semangat spiritualisme yang sangat tinggi. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita mengekspresikan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah ungkapan bahwasannya dalam setiap momentum kebangsaan ada peran-peran ketuhanan, peran-peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di setiap gerakan kebangsaan kita. Dan termasuk misalnya pada saat ini dalam kondisi bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, maka salah satu upaya yang perlu kita terus kita sebarkan itu adalah sikap bersimpati, berempati, dan saling tolong-menolong atau ta'awun dalam Islam. Nah, simpati itu kan salah satu kekuatan sikap bersimpati itu adalah mendoakan yang terbaik bagi seluruh saudara-saudara kita maupun seluruh pemimpin-pemimpin kita yang sedang berupaya untuk mencari jalan terbaik terhadap bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu di Matahari Pagi Indonesia, gerakan yang saya inisiasi bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama itu ingin menggugah kita semuanya melalui doa bersama agar kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan musibah yang di awal tahun ini adalah momentum yang baik kita mulai. Nah, salah satu harapan yang ingin kita hadirkan itu adalah semangat persatuan. Dan terus terang gerakan Matahari Pagi
itu sangat gandrung. Saya menggunakan istilah gandrung terhadap persatuan, seperti bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga terus dengan lantang dan dengan masif menyampaikan semangat-semangat persatuan. Bahkan saya seringkali menyebut Pak Prabowo ini adalah Soekarnois sejati, karena memang sejak awal beliau selalu konsisten seperti Bung Karno untuk mengajak persatuan, dan momentum persatuan ini adalah pada saat ini tepat. Momentum musibah itu tidak boleh dijadikan sebagai momentum saling membenci satu dengan yang lainnya, saling menebar fitnah dan sebagainya. Ini adalah momentum untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, dan untuk tolong menolong itu sikap bersatu mempersatukan itu harus muncul. Apalagi kita dalam momentum geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Nah, oleh sebab itu untuk menghadapi itu semuanya tidak ada jalan kecuali bersatu. Kenapa? Karena ada banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu Mbak Ken dan Bang Mbak Daniel, Windy. persatuan ini kemudian dikemas dalam suatu acara doa ya, yang begitu tentunya khidmat, bahkan ribuan umat ikut berdoa. Bang Daniel pun terlihat juga terlarut dalam suasana sambil mengiringkan atau menyampaikan doa. Tapi Bang, apa yang kemudian menjadi spirit yang ingin disampaikan kepada juga banyak orang di luar sana yang mungkin belum bisa kemarin berpartisipasi dalam doa lintas agama, termasuk juga langkah-langkah konkret setelah doa lintas agama ini juga yang akan dilaksanakan untuk Sumatera, untuk Indonesia? Iya, sebelum kami menggelar doa bersama beberapa minggu yang lalu, bahkan di awal bencana, Gerakan Matahari Pagi sudah bersama dengan berbagai komponen masyarakat itu menghimpun bantuan. Bahkan kami ikut menyalurkan ke daerah bencana seperti Aceh Tamiang, kemudian Lok Semawe, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sebagainya. Nah, upaya itu dilakukan bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang lain. Ada bantuan bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri yang memfasilitasi gerakan Matahari Pagi untuk sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nah, setelah proses itu kan ini sekarang pemerintah sudah maksimal melakukan recovery terhadap daerah-daerah yang terdampak terhadap bencana. Agaknya awal tahun ini adalah tahun yang baik menurut kami untuk menyampaikan doa dari seluruh komponen masyarakat berbagai agama, untuk setelah kita berusaha maksimal, kita juga harus melibatkan kekuatan doa yang supaya kemudian semua pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah agenda tadi malam, insya Allah nanti tanggal 22 sampai dengan tanggal 25, tim kami juga akan hadir di daerah-daerah bencana itu untuk kembali melakukan istilahnya itu adalah pendampingan psikososial, terutama terkait dengan anak dan perempuan, karena dampak terhadap anak dan perempuan terkait dengan bencana itu sangat terasa. Misalnya kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap pakaian sekolah, sepatu dan sebagainya, termasuk ibu-ibu dan sebagainya. Dan kami akan fokus di situ nanti setelah agenda ini. Nah, kemudian yang kedua, pesan yang paling utama itu adalah tadi semangat persatuan. Jadi ini kita kan sebagai bangsa dan negara itu sudah melalui banyak sekali cobaan kenegaraan. Mulai dari cobaan misalnya pembentukan Indonesia, mulai lagi perdebatan ideologis dan sebagainya. Dan sekarang perdebatan ideologis itu sudah tuntas. Baik. Ini momentumnya kita bekerja bersama-sama, dan bekerja bersama-sama itu
dia harus bersatu, Mbak. Tidak ada ruang lagi untuk kemudian kita saling menegasikan. Tapi bukan berarti itu kita menegasikan perbedaan dalam konteks saling kritik. Kita tetap Oke. menghormati kritik satu dengan yang lainnya, tapi untuk Baik. kepentingan yang lebih besar kita harus tetap Ya, bersatu. Kira-kira begitu, Mbak. Bang Dhanil, selain cobaan yang dihadapi di dalam negeri, kita ketahui juga bahwa suasana geopolitik di internasional ini juga sedang memanas. Bang Dhanil, boleh komentarnya? Iya. Ya, Mbak Windy, jadi Pak Presiden Prabowo kemarin ketika mengumpulkan seluruh anggota kabinet di Hambalang selalu menyampaikan pesan penting bahwasannya kondisi geopolitik dan geostrategis kita sangat dinamis. Nah, oleh sebab itu, maka sejak awal Presiden menginginkan pilihan-pilihan politik di dalam negeri itu adalah yang paling tepat adalah persatuan. Jangan sampai kemudian karena dinamika geopolitik dan geostrategis di luar sana itu berdampak pada upaya pecah belah di Indonesia. Banyak negara itu mulai terpecah belah satu dengan lainnya, Baik. kelompok elit politik saling menegasikan, rakyat terprovokasi untuk menegasikan pihak lain antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, Nah, kalau kemudian baik. kita terpecah belah, maka agenda-agenda dari luar itu akan mudah merusak semua tatanan yang sudah kita bangun. Nah, Oke. oleh sebab itulah Presiden berpesan, maka tidak ada hal yang lebih penting pada saat ini selain persatuan. Baik, Bang Makanya Dhanil, tetap poinnya sudah kita dijaga tangkap. komunikasi antar semua kelompok. Ya. Kira-kira begitu. Baik, poinnya sudah kita tangkap, yaitu menyatukan kembali semangat-semangat dan spirit untuk saudara kita di Indonesia khususnya, dan turut menyampaikan pesan perdamaian dunia. Terima kasih Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bang, selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam, Terima kasih. Bang Dhanil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.